panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Kakak Iren bisa menemani adik-adik lagi di hari Minggu ini. Nah gimana di rumah? Semoga semuanya baik-baik aja dan adik-adik semuanya gak bosan ya meskipun kita sekolah minggunya seperti ini gak langsung tatap muka. Nah biar makin semangat lagi Kakak Iren pengen ngajakin adik-adik untuk menyanyi lagu dari Kidung Ceria 276 di mana-mana saja. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Sekarang kita satu di dalam doa. Untuk itu lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat dan penyertaan-Mu sampai pada saat ini yang bisa kami rasakan. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya agar semuanya bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bantu juga kami untuk bisa mengerti arti dari firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, mari sekarang kita mendengarkan cerita untuk hari Minggu ini, berani berkata dan berbuat yang benar. Shalom adik-adik, yeay kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Kondisinya masih tetap sama lah ya. Pokoknya kita masih belajar di rumah, terus masih banyak berkegiatan di rumah. Nah tapi sebelum Kakak Iren cerita, Kak Iren mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kegiatannya apa sih di rumah? Suka pada bantu orang tua atau malah lebih sering tidur-tiduran? Ayo dijawab. Nah Kakak Iren sih berharapnya adik-adik semuanya lebih banyak membantu orang tua ya. Karena seperti yang adik-adik tahu, kalau membantu orang tua itu adalah kewajiban. Artinya apa? Artinya adalah kewajiban itu harus dilakukan sama adik-adik. Nah jadi kalau misalnya kita membantu orang tua, sama nih seperti cerita yang akan kita dengar hari ini, seperti Yusuf yang ternyata sering juga membantu orang tuanya, yaitu Yakub dan Rahel. Nah, suatu hari Yusuf dan saudara-saudaranya ini lagi membantu ayahnya Yakub untuk mengurus kambing domba adik-adik. Tapi pada saat itu ternyata ada hal buruk yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Melihat itu, Yusuf gak tinggal diam loh, meskipun masih muda. Yang dilakukan Yusuf adalah menyampaikan perbuatan buruk kakak-kakaknya itu kepada ayahnya Yakub. Wah, luar biasa berani juga ya si Yusuf ini adik-adik. Karena Yusuf berani ngomong yang sebenarnya, ngomong apa adanya, ternyata Yakub memberikan hadiah berupa jubah yang indah sekali. Tapi adik-adik sayangnya hal itu justru membuat kakak-kakaknya Yusuf ini iri, dengki, dan juga marah. Mereka gak terima kalau misalnya Yusuf diberikan hadiah yang lebih indah, lebih bagus, lebih menarik daripada mereka. Nah, kira-kira nih Kakak Iran mau tanya, rasa iri, rasa dengki, rasa marahnya kakak-kakak Yusuf itu perbuatan yang good atau bad ya? Nah iya benar, perbuatan yang bad. Jadi gak boleh adik-adik tiru ya. Karena sebagai anak Tuhan kita tidak boleh membenci siapapun. Adik-adik, dari cerita Kakak Iran di atas, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ternyata kita diajar untuk menjadi anak yang jujur, yang berani berkata benar kalau melihat hal-hal yang salah. Contohnya nih, adik-adik gak boleh berbohong. Ayo, siapa di sini yang suka bohong? Ayo, pokoknya adik-adik mulai dari sekarang karena udah mendengar ceritanya Yusuf, harus belajar untuk berani berkata yang benar ya. Karena semuanya anak Tuhan. Tuhan Yesus sayang sekali sama anak-anak yang ngomong apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bahkan Tuhan lebih suka nih kalau adik-adik berani menegur kalau ada yang salah. Iya kan? Sama seperti Yusuf. Siapa di sini yang mau menjadi seperti Yusuf? Jadi ingat ya, Tuhan pasti senantiasa akan menolong anak yang jujur atau berkata yang benar. Tidak menggunakan mulut untuk berbohong, apalagi memarahi orang tua. Jadi ingat untuk selalu mengasihi sesama, karena Tuhan suka anak-anak yang melakukan perbuatan yang benar. Amin. Jadi ingat ya adik-adik,
Mulai dari kecil, jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, Kakak Iren ajakin adik-adik semuanya untuk menyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mari kita tutup ibadah hari Minggu pelayanan anak kita hari ini dengan doa. Kakak Iren ajakin sekali lagi untuk lipat tangan dan tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk cerita yang luar biasa yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami untuk senantiasa menjadi anak yang tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran, tidak takut untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan, selepas dari sini Engkau mau berkati kami selama seminggu penuh perjalanan hidup kami masing-masing. Engkau selalu berikan kami kesehatan dan kekuatan, berikut juga dengan orang tua kami. Terima kasih Tuhan sampai dengan saat ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik pokoknya jangan bosan-bosan ya untuk ikutan di ibadah hari Minggu pelayanan anak meskipun secara online. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya juga. Selamat hari Minggu.